Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita sudah masuk di part 7, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai CSS. Jadi secara singkat ya, CSS itu berfungsi untuk mengatur tampilan sebuah website yang berbasis HTML. Oke, kemudian CSS juga berguna ya untuk mengatasi HTML dalam mengatur sebuah halaman website. Kenapa demikian? Apabila teman-teman menggunakan HTML ketika membangun sebuah website, Anda harus menulis tag untuk halaman di HTML di semua halaman tersebut. Dengan adanya CSS, teman-teman cukup menulis kode satu kali untuk sebuah elemen HTML dan bisa diterapkan ke semua halaman. Nantinya ketika teman-teman ingin melakukan perubahan sebuah website, teman-teman cukup mengubah script dari CSS-nya. Part 7 ya, .html. HTML ya seperti biasa, kemudian head dan title. Titelnya itu adalah belajar CSS. Oke. Kemudian body. Oke. Kita ambil sebuah P, namanya adalah belajar HTML dan CSS. Oke. Kemudian teman-teman cukup running saya seperti biasa in browser. Oke. Jadi teman-teman, CSS itu dideklarasikan dengan dua cara atau dengan tiga cara. Yang cara pertama, teman-teman cukup mendeklarasikannya pada atribut tag yang teman-teman ingin beri style ya. Kita sudah lakukan itu di tutorial sebelumnya. Kita menggunakan atribut style. Kemudian stylenya kita simpan di dalam halaman yang sama ya dengan yang kita punya. Dan yang ketiga, file CSS-nya kita pisahkan, nanti tinggal kita import. Kita coba dulu cara yang pertama ya. Untuk cara yang pertama, teman-teman cukup menambahkan style kayak gini. Nah, misalnya teman-teman ingin mengganti warna ya, teks belajar HTML dan CSS ini dengan menggunakan warna biru dan huruf tebal, teman-teman cukup mengetikkan font weight ya untuk membuat tebal bold. Jadi teman-teman membuat font weight .2, kemudian isinya bold kayak gini ya. Kalau teman-teman memiliki dua buah style, ingin membuat dua buah style, teman-teman cukup tambahkan titik koma, kemudian lanjut ke style selanjutnya. Misal kita ubah warnanya menjadi colornya itu adalah blue. Oke. Dan kita save, kemudian kita refresh. Maka huruf belajar HTML dan CSS ini berubah menjadi tebal dan berwarna biru. Oke. Kekurangan apa sih dengan menggunakan style yang kita tempatkan di atribut seperti ini? Jadi kekurangannya teman-teman hanya bisa mendeklarasikan style tersebut pada tag yang teman-teman pilih. Artinya style ini teman-teman tidak bisa gunakan di style lain ya. Beda halnya dengan CSS yang kita deklarasikan di head atau CSS yang kita deklarasikan di satu file dengan HTML ini, dan CSS yang kita pisahkan. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Misal saya ajarkan teman-teman tag baru namanya tag div. Jadi tag div ini adalah tag yang tidak memiliki atribut apa-apa kayak gini ya. Tag div ya, misal ini adalah div. Untuk membuat sebuah CSS ya, teman-teman harus memberi tanda atau memberi ID pada sebuah tag. Misalnya teman-teman di div ini teman-teman beri ID-nya yaitu adalah, misalnya teman-teman kita punya banyak div ya. Ini div 1, kita kasih kode ya, div 1, div 2 dan div 3. Oke, jadi kita punya 4 div, dimana setiap div ini kita beri ID ya. Kalau hasilnya kayak begini ya, kita coba refresh. Oke, mulai seperti ini. Ini tanpa atribut. Kita beri dulu ID di masing-masing div. Misal ini ID div 1, kemudian ini ID-nya div 2. Oh ya, saya lupa ya, untuk memberi tanda sebuah tag ya, atau memberi kode sebuah tag, atau memberi
eh, memberi apa ya, memberi ID ya. Teman-teman bisa menggunakan tag ID ataupun tag kelas. Kedua ini sama-sama saja ya teman-teman. Kayak gini kelas, misal kelasnya sama div 3 dan kelasnya div 4. Oke, kayak begini nih teman-teman. Oke, kemudian kita refresh. Tidak ada hasil ya, karena ini hanya sebuah penanda, tidak ada arti apa-apa. Sekarang kita akan buat CSS-nya style. Misalnya teman-teman, saya ingin membuat semua warna yang ada di div ini ya, semua warna di div menjadi warna kuning atau warna hijau ya. Jadi teman-teman cukup tambahkan div, karena semua ini menggunakan div, ingin membuat warnanya semuanya, teman-teman cukup langsung saja div deklarasikan div, ini namanya tag ya, untuk tag div, kemudian tanda kurung awal, dan teman-teman tulis atributnya sama seperti di atribut style. Misal ya colornya itu adalah green untuk hijau, dan kita refresh. Oke, maka semua yang menggunakan tag div akan berubah menjadi warna hijau. Oke, sekarang saya hanya ingin membuat tag div ya gini ya, kayak gini ya, misalnya div dan ini div ya, kelas yang sama. Saya ingin merubah kelas div yang menggunakan kelas div menjadi tebal. Jadi teman-teman cukup tambahkan, karena kelas kita pakai titik div ya, nama kelasnya, kemudian sama kurung kelawar, dan atributnya itu adalah font white, kita buat tebal bold. Maka teks yang kedua ini tebal ya. Jadi teman-teman kalau ingin membuat teks tebal kayak gini, teman-teman tinggal tuliskanlah div, tambahkan kelasnya itu adalah div, dan maka teksnya akan menjadi tebal, teks tebal. Oke, jadi ya sama ya. Oh ya, ada juga kita membuat multi tag ya, kayak gini. Kita lanjut multi tag di bawah ini ya. Misal kita memberi sebuah div. Oke, di dalam div ini kita beri ID-nya yaitu adalah misal konten, kayak gini ya. Di dalam div ini ada beberapa tag. Yang pertama ada tag div, isinya yaitu adalah saya pergi ke pasar, dan ada juga tag P, saya makan. Oke, misalnya teman-teman, kemudian di sini ada div yang sama, set ya, ini kosong ya, kayak gini. Di dalam ada tag P, kemudian ada lagi tag div. Oke, saya pisahkan ya, kayak gini. Oke, kayak gini ya. Semua warna hijau ya, karena teman-teman mengganti semua div menjadi warna hijau. Kita hapus ya, biar tidak mengganggu. Oke, kurang lebih seperti ini. Misalnya teman-teman, saya ingin merubah warna yang ada di dalam div menjadi warna biru. Sini kan ada dua buah div yang sama strukturnya ya. Dalam div ada P dan ada div. Misalnya jika teman-teman, kalau ingin teman-teman menulis kayak gini ya, tadi oh ya, saya lupa ya, gini. Kalau kita ingin membuat sebuah tag di dalam tag ya, jadi teman-teman cukup menuliskan div, kemudian ini ya div ya. Di dalam div ada div ya, kayak gini ya. Di dalam div ada div, maka teman-teman bisa berubah hurufnya ya, kayak gini. Misalnya kita buah hurufnya menjadi, atau kita ubah yang P ya, jadi kita ubah P, colornya menjadi blue, dan kita refresh. Ini saya hapus ya, kita tidak pakai lagi. Oke.
Ya, saya lupa ya. Kalau jadi kayak gini ya, kita hapus ya karena div dalam P, jadi kita pasang langsung. Maka apa ya? Ya. Ya, kenapa sih begini? Karena di sini ada dua buah struktur yang sama di div dan di P ya. Jadi teman-teman caranya teman-teman harus memberi kode ya di sini ya, div. Jadi kita pakai langsung ID div content. Jadi setiap div content yang memiliki tag P akan menjadi warna biru ya. Tadi ya ini ya, kita ingin membuat warna dari setiap ini ya menjadi warna biru. Setiap div yang ada di dalam div ini menjadi warna biru. Jadi cara kayak gini, div kemudian div menjadi warna biru kayak gini ya. Maka dua buah div yang ada di dalam div ini menjadi warna biru ini ya. Div ini dan div ini ya. Sekarang ini sini saya kasih kode 1, sini 1 dan di sini 1. Biar kelihatan ya, biar nampak. Oke. Maka semua div, kedua div ini ya, div content yang menggunakan yang di dalamnya ada tag div akan menjadi warna biru. Nah, kalau teman-teman hanya ingin membuat div yang cukup menjadi yang ada ID konten hanya warna biru, teman-teman tinggal mengganti kayak gini. Boleh kayak gini ya, div konten yang ada di dalamnya, maka yang berubah hanya div yang ada di tag konten. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke. Untuk atributnya ada banyak ya teman-teman, nanti tinggal cari saja di internet ya, atau teman-teman bisa gunakan prediction VS Code kayak ini. Misal saya tulis font, jadi di font ini ada font size, font family, font weight, font style, font display, font varian ya, atau align ya, align item, animation dan lain-lain. Kemudian kita buat CSS-nya di luar file ya. Jadi kayak gini, kita hapus saja dulu karena kita tidak pakai. Hapus ya. Jadi ini yang paling bagus ya untuk pembuatan div-nya. Kita perlu menambahkan HTML terus CSS, sorry ya, style.css. Kemudian ya untuk stylenya tinggal kita langsung saja, misal kita ingin memberi warna semua yang ada di div content sama kayak tadi, tinggal kita panggil saja di sini content kemudian div. Oke. Maka hasilnya akan color warna yellow ya, atau warna blue, dan kita save. Kita belum panggil ya, tinggal kita panggil. Jadi cara pemanggilannya itu di sini kita pasang di hit, buat link relnya yaitu adalah style set. Kemudian href-nya yaitu adalah nama file yang kita punya ini ya, style.css, dan jangan lupa tipe-nya text.css. Oke, sekarang kita refresh set, maka warnanya akan menjadi tebal. Oke. Apalagi oh iya, misalnya teman-teman kayak gini, kita membuat sebuah div kayak begini. Kita beri nama, ini ID ya, kita beri ID-nya yaitu adalah latihan. Di sini ada div 1, div 2, div 3, div 4, dan terakhir div 5. Jadi teman-teman, saya ingin misalnya teman-teman di dalam div latihan ini saya hanya ingin mengubah huruf yang ada di urutan div kedua menjadi tebal ya. Jadi caranya kayak gini, kita refresh dulu ini ya, saya menjadi tebal. Jadi teman-teman tinggal masukkan di style, ID-nya itu adalah latihan. Di latihan ini teman-teman cukup tambahkan anth child. Jadi di dalam latihan hanya child kedua yang kita ubah fontnya menjadi
tebal font white dan kita refresh set. Oh sorry, gini ya. Oke, kayak gini ya. Sorry, karena kita menembak divnya. ID div yang memiliki ID latihan yang di dalamnya ada div di urutan kedua menjadi tebal. Kalau kita lihat teman-teman memasangkan di sini update p paragraf ya kayak gini. Ini tidak akan dihitung karena dia bukan div. Oke. Kayak gini ya. Oh sorry, ini begitu saya digunakan ya. Sorry, ini terasa kayak gini, kita hapus lagi. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti di materi selanjutnya kita lanjut untuk melakukan desain sebuah website yang cantik. Oke, bye bye.